Perkenalkan, nama saya Danang Prakoso. Saya dari kelas D4 SKL 3B dan untuk NIM-nya 20411501101. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang software VAMP40 dengan menggunakan data yang sudah tersedia. Untuk masuk ke aplikasinya, yang pertama kita perlu masuk ke folder FAMSet Tools, lalu kita cari aplikasi. Setelah masuk ke aplikasi, maka kita perlu membuka filenya. Untuk filenya sudah tersedia. Untuk filenya ada di yang atas dari data farmset, kemudian program farmset VF2, lalu masukkan datanya. Untuk passwordnya 2. Yang pertama kita akan menjelaskan beberapa fitur, yaitu tentang device info dengan lokasi di Polinema dan sublocation-nya di Penyulang Nongko Jajar. Kita klik saja. Kemudian untuk device name-nya kita samakan saja feeder Nongko Jajar. Untuk device tipenya OCR dan untuk aplikasi modenya kita ganti. Nah, ini kita rubah yang feeder. Untuk melakukan koneksi dengan perangkat, kita bisa menekan write current view to device yang ini. Dan karena kita tidak menggunakan perangkatnya atau dalam keadaan offline, maka kita tidak bisa mengkonfigurasinya. Maka kita stop operation saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara men-setting rasio CT yang digunakan untuk mengurangi arus tegangan. Di sini di scalingnya. Arus CT ini digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik dari ratusan sampai ribuan ampere menjadi lebih rendah dan agar dapat digunakan untuk mengukur arus dengan aman. Semisal untuk CT primarinya kita pakai 1000 dan untuk secondary-nya enter. Kemudian untuk yang secondary ini kita pilih 5 ampere saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara memonitoring harmonisa. Untuk memonitoring harmonisa, maka kita cari yang di current harmonic. Jadi untuk memonitoring harmonisa tersebut, kita perlu mencari current harmonic yang akan digunakan untuk pengukuran harmonisa. Mulai dari harmonisa total, lalu persenan, maupun individual harmonic. Dan untuk THD yang di sini, itu merupakan singkatan dari total harmonic distortion. Karena dalam keadaan offline di sini maka hanya tampil angka 2, hanya 2 saja. Tapi kalau dalam keadaan online atau real time itu kita bisa melihat perubahannya secara real time. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara tentang fasor diagram yang akan digunakan. Nah, untuk fasor diagramnya yang ini, di sini ada 3 macam. Untuk yang L1,
IL2, IL3. Nah, ini fase RST. Di sini fasor diagram digunakan untuk mengetahui keseimbangan pembebanan dan juga fasor arus, dan juga untuk fasor pas ini, untuk yang IL1 fase R ini nanti sudutnya di 90, 180, dan 270 untuk yang fase RST-nya. Karena ini dalam keadaan offline, maka semuanya ada di angka 0. Dan untuk yang RMS measuring ini merupakan nilai rata-rata dari semua fasa, dari fasa R, S, T. Kemudian saya akan menjelaskan tentang setting OCR. Untuk OCR-nya, nah, untuk OCR-nya ini ada kode 50 atau 51 yang merupakan kode proteksi dari OCR. Dan di sini ada pick up setting. Pick up setting ini arus untuk pemutus sirkuit, dan lalu di sini ada delay curve family. Nah, ini bisa diganti. Di sini saya menggunakan yang EIC. Ada banyak macamnya, mulai dari DT, EIC, I triple E, I triple E2, RI, PRG1. Di sini saya menggunakan EIC. Dan untuk delay tipenya, saya menggunakan yang normally inverse atau yang NI. Di sini juga ada sticknya, dari mulai stick 1, stick 2, dan stick 3. Untuk perbedaannya, dari yang stick 1, 2, dan 3 ini, kalau untuk yang stick 1, itu digunakan untuk sebagai relay inverse-nya. Dan kalau untuk yang di stick 2, nah ini dipakai untuk yang definite. Kalau mau mengaktifkan, itu maka kita perlu mengenable. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini sudah ke enable. Dan untuk yang ketiga, state 3, itu digunakan untuk instan. Apabila ada gangguan secara tiba-tiba, maka ini bisa memproteksi. Kemudian di sini ada undercurrent state. Di sini sama, ada enable. Jika ingin mengaktifkan, maka kita perlu mengkliknya saja. Nah, ini juga ada pick up settingnya, yaitu 5 ampere. Undercurrent relay ini digunakan untuk proteksi arus kurang ketika terjadi pembebanan lepas. Karena ketika terjadi pembebanan lepas, maka arusnya itu relatif kecil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang protokol. Di sini setting protokolnya, komunikasinya untuk yang IEC 608. Nah, yang 60870-5-103. Untuk di sini main konfigurasinya itu di data config ini kita bisa melihat dari data digital, mulai dari GI-nya, event-nya, kontrolnya, itemnya, dan dari yang analog juga ada. Kemudian kita bisa melihat di sini, nah di Monmax ini kita bisa melihat dari operasinya mulai dari per hari sampai ini untuk yang 1 tahun.
Di sini juga lengkap datanya. Bisa kita cek. Sekian untuk perkenalan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf.